kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi, terlebih komunikasi dalam dunia bisnis. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian komunikasi bisnis. Menurut Hamstreet dan kawan-kawan 2009, komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa, baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan bisnis adalah segala aktivitas atau usaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pelaku komunikasi tersebut menurut Purwanto 2017. Tujuan komunikasi yang pertama, memberikan sebuah informasi. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Yang kedua, melakukan persuasi. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adapun untuk bentuk komunikasi secara umum itu ada dua, yakni komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal menyangkut kata-kata dan pengisi verbal yang diciptakan melalui bahasa. Komunikasi yang efektif melibatkan interpretasi yang akurat dari pesan verbal orang lain ketika makna diciptakan bersama agar mudah dipahami. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Dengan harapan, komunikan, baik pendengar maupun pembaca lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu bentuk atau jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Umumnya, dalam menyampaikan pesan, orang cenderung lebih menyukai speaking atau berbicara daripada menulis atau writing. Selain karena praktis, speaking dianggap lebih mudah tersampaikan kepada sasaran karena langsung didengar oleh komunikan. Yang kedua, yaitu mendengarkan dan membaca. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku bisnis lebih sering mendapatkan informasi ketimbang menyampaikan informasi. Aktivitas penerimaan informasi pesan bisnis dilakukan lewat proses mendengarkan dan membaca. Baiknya selanjutnya, apa itu komunikasi nonverbal? Menurut Ivy dan Wahel tahun 2014, komunikasi nonverbal adalah komunikasi selain bahasa tertulis atau lisan yang menciptakan makna bagi seseorang. Nah, jadi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa adanya kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal itu jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam komunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Nah, komunikasi nonverbal sendiri jauh lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena bersifat spontan dan realistis. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhannya adalah kulit, di mana kulit mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan seseorang melalui sentuhannya. Misalnya saja, kasih sayang seorang ibu dengan mengelus-elus lembut kepala anaknya yang baru lahir. Yang kedua adalah komunikasi objek. Nah, penggunaan komunikasi objek sendiri yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang ia gunakan.
walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsinya saja. Contohnya, dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan, yang mana ini menyatakan identitas perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kronemik. Kronemik sendiri merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya saja, mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Yang keempat adalah gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh sendiri biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Beberapa bentuk dari gerakan tubuh diantaranya yaitu yang pertama, emblem. Emblem merupakan gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Biasanya berfungsi untuk menggantikan sesuatu, misalnya saja mengangguk sebagai tanda setuju, telunjuk di depan mulut, tanda jangan berisik. Yang kedua, ilustrator, yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Biasanya dilakukan secara sengaja, misalnya saja memberi tanda tangan ketika kita mengatakan seseorang gemuk atau kurus. Yang ketiga yaitu efek display, yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi, seperti sedih dan gembira, lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah dan takut. Nah, terkadang diungkapkan dengan sadar atau tanpa sadar, dapat mendukung atau berlawanan dengan pesan verbal. Yang keempat yaitu regulator. Regulator merupakan gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Nah, regulator terikat dengan kultur dan tidak bersifat universal. Misalnya saja ketika kita mendengar orang berbicara, kita menganggukkan kepala, mengkerutkan bibir, dan fokus mata. Yang selanjutnya yaitu adaptor. Adaptor merupakan gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Biasanya dilakukan bila seseorang sedang sendirian dan tanpa disengaja, misalnya saja menggigit bibir, memainkan pensil di tangan, garuk-garuk kepala saat sedang cemas dan bingung. Yang kelima adalah proxemic. Proxemic adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jadi, jarak mampu mengartikan suatu hubungan seseorang. Yang keenam adalah lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Baik yang terakhir yaitu vokalit. Vokalit adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara, misalnya saja nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi suara, dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai fungsi ataupun tujuan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama yakni fungsi dari komunikasi nonverbal membantu untuk mengekspresikan emosi. Ekspresi emosi di sini dapat melalui wajah, tubuh, ataupun intonasi suara. Contoh nyatanya, saat kita sedang terlibat konflik dengan teman atau keluarga dekat kita akan cenderung menyembunyikan perasaan dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kita akan mengatakan secara verbal bahwa kita tidak marah ataupun kita tidak apa-apa. Tapi secara ekspresi wajah kita, intonasi suara kita itu sedang menunjukkan kalau kita sedang marah ataupun kesal. Sehingga komunikasi nonverbal tersebut dapat membantu untuk mengekspresikan emosi apa yang kita rasakan. Fungsi yang kedua yakni untuk menyampaikan sikap interpersonal, di mana sikap interpersonal ini dapat membantu kita untuk membentuk sekaligus menjalin hubungan dengan sesama ataupun dengan yang lainnya.
Fungsi yang ketiga yakni mempresentasikan kepribadian seseorang, di mana dengan komunikasi nonverbal dapat membantu untuk menampilkan kepribadian dari seseorang. Kemudian dengan komunikasi nonverbal tersebut, kita dapat mengetahui watak ataupun sifat asli dari orang tersebut. Untuk fungsi yang terakhir, yakni mendampingi komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal di sini saling berhubungan dengan komunikasi verbal. Terkadang saat melakukan komunikasi verbal, secara tak sengaja kita akan melakukan juga komunikasi nonverbal, misalnya saja gerak tubuh. Untuk selanjutnya dapat dilihat ada dua gambar mengenai komunikasi verbal, di mana kegiatan tersebut adalah rapat tim dan juga presentasi bisnis. Dua kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya komunikasi verbal yang sering dilakukan sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. Dari adanya kegiatan rapat tim dan juga presentasi bisnis, dapat dilihat bahwa adanya komunikasi verbal dalam bentuk berbicara, mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Nah, selanjutnya untuk gambar kedua ini merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Dapat dilihat di gambar pertama bahwa ada seorang yang melakukan kerjasama bisnis dan melakukan kontak mata, kemudian mereka juga berjabat tangan dan tersenyum lebar. Dari kegiatan tersebut dapat diartikan bahwa dua orang ini saling menaruh kepercayaan dan juga senang. Nah, untuk rapat yang kedua ini dapat dilihat bahwa saat melakukan rapat, para karyawan sedang menundukkan kepalanya. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka sedang grogi ataupun merasa ketakutan pada saat melakukan rapat, ataupun mereka bisa saja sedang dimarahi. Nah, dari berbagai penjelasan sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, untuk dapat meningkatkan komunikasi verbal dan nonverbal dapat dilakukan melalui strategi K, yakni yang pertama, know yourself, artinya kenali dirimu sendiri. Yang kedua, evaluate the professional content, mengevaluasi konteks profesional. Yang ketiga, your communication interaction with others, artinya melakukan komunikasi dan interaksi dengan lainnya. Dan yang terakhir, step back and reflect, artinya mundur dan menerima. Sehingga saat kita sudah melakukan komunikasi dan berinteraksi, kita harus dapat menganalisisnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok 7